Selamat pagi pemirsa, Kilas Nusantara edisi COVID-19 kembali menyapa Anda pada Senin 9 November pukul 9 waktu Indonesia Barat. 3 informasi terkini seputar penanganan COVID-19 pagi ini diawali dari 3 pengungsi Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah yang dinyatakan reaktif COVID-19. Kini ketiga pengungsi tersebut tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Merah Putih. Selanjutnya, mari kita simak cerita dari seorang ibu muda dan bayinya yang tercatat sebagai pasien sembuh ke-3003 di Rumah Sakit Darurat Surabaya. Ia bersama pasien sembuh lainnya dilepas dengan tradisi Jawa, yakni tumpengan. Tak hanya itu, Rumah Sakit Darurat Surabaya kini punya perpustakaan yang didirikan sejumlah komunitas relawan. Buku-buku tersebut bisa menjadi teman bagi pasien virus corona yang tengah menjalani perawatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Setelah dilakukan rapid test oleh petugas dari Dinas Kesehatan, sebanyak 3 orang pengungsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dinyatakan reaktif COVID-19. Atas temuan tersebut, ketiganya langsung menjalani isolasi di Rumah Sakit Merah Putih. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, Edi Susanto, Sabtu 7 November mengatakan, sesuai aturan seluruh pengungsi wajib menerapkan protokol kesehatan, termasuk mengikuti rapid test dan tes usap sebelum menempati tempat pengungsian. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat tersebut. Untuk hasilnya gimana, Pak? Swab menunggu biasanya sampai 3 hari untuk hasil swab itu, sehingga tidak bisa langsung instan. Kalau rapid dan langsung bisa, yang swab membutuhkan waktu untuk membaca hasilnya. Terus sementara ini yang reaktif gimana, Pak? Apakah tetap di posko atau gimana? Enggak, yang reaktif ada di Rumah Sakit Merah Putih karena ada tindakan lanjutan. Setelah status Gunung Merapi dinaikkan menjadi siaga level 3, sebanyak 635 jiwa dari 3 desa di Kecamatan Dukun pada Sabtu 7 November mengungsi ke 7 titik pengungsian. Warga yang diungsikan merupakan kelompok usia rentan, balita, dan disabilitas. Pengungsi terbanyak berasal dari Desa Paten dengan jumlah 385 pengungsi, Desa Ngargomulyo sebanyak 145 pengungsi, dan Desa Krinjing 124 pengungsi. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Rumah Sakit Lapangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan II di Jalan Indrapura, Surabaya yang sejak Juni lalu dioperasikan sebagai rumah sakit darurat untuk pasien virus corona COVID-19 telah menyembuhkan sebanyak 3.003 pasien. 3 di antaranya yang pada Minggu 8 November diperbolehkan pulang adalah seorang ibu muda berusia 26 tahun, Enggar Dwi Puspitasari. Bersama suaminya Erlangga Raditya Eka Putra, serta anak bayinya yang berusia 16 bulan Ilana Titania Raditya. Ketiganya dinyatakan sembuh setelah selama 11 hari menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Surabaya. Keluarga kecil warga Jojoran Surabaya ini bersama 2 pasien sembuh lainnya dilepas dengan sukacita dengan tradisi Jawa tumpengan bersama para relawan COVID-19 dan petugas kesehatan Rumah Sakit Darurat Surabaya. Selama di sini untuk keberhasilan ini itu pertama-tama dari segala aspek, baik dari struktural maupun non-struktural sampai jajaran semuanya, di mana kami betul-betul integrasi dalam perawatan pasien. Kami memberikan semampu kami dan sebaik kami, di mana kami memberikan betul-betul pelayanan di mana untuk aspek imun yang terutama dengan kenyamanan pasien, keamanan pasien, serta gizi dan juga olahraga yang berkala untuk peningkatan imun pasien. Bawaannya tetap semangat, tetap bahagia, nggak usah terlalu mikirin yang di luar, yang penting sembuh dulu, yang penting senang dulu di dalam gitu. Bu, setelah ini Ibu pengen ngapain nih Bu? Makan mie instan. Kenapa Bu makan mie instan? Karena di dalam kan gizinya baik sekali ya Mas. Terus kadang juga ayam itu penuh daging kan, besar-besar. Terus kangen makan yang gitu kan.
Saat ini tersisa 66 pasien COVID-19 yang masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Surabaya. Mereka adalah pasien COVID-19 dengan kategori sedang, serta beberapa di antaranya tanpa gejala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Alhamdulillah. Sejumlah komunitas relawan pendamping pasien virus corona COVID-19 menyumbang buku bacaan di Rumah Sakit Lapangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab Wilhan II, Jalan Indrapura, Surabaya. Beberapa buku di antaranya diserahkan secara simbolis kepada perwakilan dokter di Rumah Sakit Darurat Surabaya itu. Bersamaan dengan prosesi pemulangan sejumlah pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh pada Minggu 8 November. Kurang lebih sekarang masih ratusan, tapi akan bertambah berjalannya waktu dari sumbangan buku-buku. Ada yang baru, dari sumbangan teman-teman yang baru, ada juga buku-buku anak-anak dan juga buku-buku masa dan lain-lain, ada lengkap. Setelah buku-buku bacaan tersebut diserah terimakan, para relawan mendirikan perpustakaan yang diberi nama Pustaka Indrapura yang berlokasi di lingkungan Rumah Sakit Darurat Surabaya. Saat ini terdata sebanyak 66 pasien COVID-19 yang sedang dirawat inap. Diharapkan perpustakaan ini bisa menemani masa isolasi para pasien, sembari meningkatkan imunitasnya hingga nanti dinyatakan sembuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya pemirsa, kami tak henti-hentinya mengingatkan Anda akan pesan Ibu, yakni memakai masker, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak fisik ketika berkegiatan di luar rumah. Melalui 3 langkah sederhana ini, mampu melindungi diri dan orang terdekat kita dari bahaya virus corona. Kilas Nusantara edisi COVID-19 akan kembali hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Jaga jarakmu, hindari kerumunan.